Halo halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Buat Leo yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan semoga reading ini juga bisa menghibur kamu. Aku sudah menyiapkan mini reading ya, yang coba aku tarik per minggu. Nanti aku sisipkan apakah di kanan atas atau di bagian akhir. Jadi kamu tinggal klik. Dan seperti biasa, sekali lagi, ini akan bersifat general dan kolektif. Mungkin ada yang resonate atau sebagian. Silahkan bijak dalam menyikapi reading ini. Yang pertama, aku mau tarik dulu dari tarotnya. Aku pakai Fairy Tarot. Ada pesan atau energi apa untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo di bulan September. Kemudian aku akan tarik 2 oracle cards. Yang pertama dari Earthcraft Oracle untuk pesan dari energi feminin. Oke. Dan yang terakhir Oracle card dari Spirit Animal Wisdom. Pesan dari Spirit Animal. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo, ada pesan apa? Oke, terima kasih. Sekarang kita bahas ya. Leo di bulan September. Oke, yang pertama aku akan buka dari tarotnya. Princess of Winter. Wow. Banyak zodiak yang mendapatkan Princess of Winter ya. Ini aku buka semuanya dulu. Spirit of the West. Oke. Dan yang terakhir adalah Horse, Free Spirit. Give yourself the space and freedom to express your creativity. Oke, ini energinya dinamis ya. Karena Princess of Winter ini adalah energi yang aktif. Jadi kalau sosok seseorang gitu ya, dia ini orangnya cerdik, aktif, selalu ingin tahu gitu ya, punya curiosity yang tinggi, cerdas, dan apa ya istilahnya tuh tajam gitu ya. Artinya tuh dia akan tak segan-segan untuk mengkritik sesuatu yang menurut dia itu tidak pada tempatnya, atau mempertanyakan sesuatu yang mungkin menurut dia itu kurang pas gitu ya. Di sini aku merasakan seperti ada 2 sisi gitu ya. Sisi yang satu, Leo itu seperti masih penasaran. Ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, tapi di sisi lain kamu itu kayak udah capek juga gitu ya. Kayak, duh udah deh gitu ya, aku pengen pergi dari situasi ini, atau aku tidak mau terikat terus gitu ya dalam situasi yang penuh tanda tanya kayak gitu. Aku lihat kalau di dunia pendidikan atau usaha, pekerjaan gitu ya, apapun yang terkait dengan mencari nafkah atau kamu itu mengembangkan potensi kamu, meningkatkan taraf hidup kamu, sebenarnya ya, kamu itu sudah berada di jalur yang tepat. Dan kalau kamu ingin tahu gitu ya, punya curiosity yang tinggi, itu sebenarnya sinyal bahwa bidang yang kamu ambil atau yang kamu kerjakan ini adalah bidang yang tepat untuk kamu. Jadi itu akan membuat kamu nggak cepat bosen, hanya saja kamu itu perlu menyeimbangkan ritmenya. Mungkin ini pekerjaan yang mengikat gitu ya, kayak full time job, atau kalau pendidikan itu yang apakah jamnya sudah ditentukan, jadi seperti reguler gitu ya, jadwalnya dari misalnya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, itu kan cenderung monoton ya dan juga membosankan. Untuk bisa mengatasinya, di sini ada Spirit of the West. Spirit of the West ini identik dengan seperti kamu mengambil waktu gitu ya. Jadi setelah kamu menjalani kesibukan, kamu ambil waktu barang sejam 2 jam untuk menyendiri, untuk
menyegarkan diri gitu ya. Kalau kamu tidak bisa atau tidak biasa menenangkan diri dengan menyepi, di sini ya, yang simpelnya itu mandi. Entah kenapa ya, aku mendapatkan insight air gitu yang kena ke tubuh kamu, mandi atau kalau di muslim mungkin wudhu, terus apapun yang terkait air bersih gitu ya, yang bisa menyegarkan pikiran, minum juga gitu ya. Artinya kamu jangan sampai dehidrasi, itu bisa menjadi salah satu cara supaya kamu tidak penat atau merasa terkekang. Karena di sini aku melihat kamu itu seperti ingin lepas ya, ingin bebas. Tapi sebenarnya kalau kamu sedang mengusahakan sesuatu atau sedang belajar, kamu lepas dari situ bukan berarti kamu melepas tanggung jawab, tapi melepas kepenatan. Nah, ketimbang kamu berhenti ya, tidak melanjutkan pendidikan atau meninggalkan usaha, pekerjaan, lebih baik kamu itu mencari cara bagaimana supaya kamu tidak merasa penat. Dan caranya itu mudah gitu ya. Aku melihatnya di sini ada kaitannya dengan air. Kalau kamu tidak bisa pergi ke air yang jernih yang dari mata air gitu ya, sumber yang dari bumi, ya sekedar kamu mandi atau wudhu gitu ya, berdoa. Karena dari situ kamu akan bisa mendapatkan ketenangan. Nah, kalau bisa juga kamu mengambil waktu untuk sendiri dulu gitu ya. Jadi tidak dikelilingi oleh orang-orang, meskipun menurut kamu orang-orang itu suportif. Orang-orang itu bikin seru. Ada waktunya kamu akan bisa dikelilingi dengan orang-orang seperti itu, tapi ada waktu juga untuk diri sendiri. Untuk merenung, untuk menenangkan diri. Yang aku rasakan mungkin sebagian dari kamu ada yang baru mendapatkan kabar nggak enak atau antisipasi gitu ya akan kabar buruk. Jadi kamu itu udah was-was, nggak nyaman karena takut gitu ya akan ada kabar yang tak terduga dan cenderung nggak enak. Di sini sih kamu perlu berlatih untuk bisa mengatasi itu. Karena kan kita nggak bisa menghindari ya. Kalau memang kabar itu harus datang, ya kita perlu menerima. Nah, caranya adalah kamu menenangkan diri. Kalau nggak bisa menyendiri, ya kamu itu seperti membuat diri kamu itu fresh gitu ya. Yang aku rasakan seperti itu. Jadi kamu itu ketika mendapatkan kabar, nggak akan panik dan bawaannya tuh kayak pengen kabur gitu kan. Di sini aku melihat kamu tuh kayak ingin lari dari kenyataan, Leo. Kenapa? Sebenarnya gitu ya, ya wajar sih kalau kita itu menghindari masalah. Tapi yang aku lihat di sini, kalau kamu lari terus dari kenyataan, maka kamu itu nggak akan selesai-selesai, dikejar-kejar terus gitu. Bagaimanapun kamu berusaha untuk menghindari atau tidak mau mendengar kabar, lama-lama kabar itu akan sampai juga ke telinga kamu. Jadi daripada kamu nggak enak sendiri gitu ya, susah sendiri, lebih baik kamu itu seperti menyiapkan tameng, menyiapkan perisai diri supaya kamu tidak terpengaruh, tidak menjadi down atau malah jadi panik gitu ya. Ya kamu menerima kabar dengan berbesar hati kayak gitu. Selain itu ya, di sini aku juga melihat ya, meskipun kamu mendapatkan kabar yang gak enak, tapi ketika kamu itu berhasil menerima dengan tenang, maka kamu bisa mengubah apa gitu ya, emosi kamu atau sesuatu dari kabar itu. Jadi ada poin-poin yang bisa kamu ambil untuk kamu jadikan sesuatu yang kreatif. Itu bisa diterapkan di usaha, di pekerjaan gitu ya. Di dalam hubungan percintaan juga sama. Jadi misalnya gitu ya, kamu itu mendapatkan info bahwa dia itu punya orang lain atau kasarnya selingkuh. Itu pasti kan kabar buruk ya, dan tidak ada seorang pun yang ingin mendengar pasangannya itu selingkuh. Di sini yang aku mau garis bawahi adalah ketika kamu merasakan kekecewaan, ada emosi di situ. Nah, emosi itu bisa kamu ambil dan kamu tuangkan menjadi sesuatu yang kreatif. Dan pada akhirnya kamu juga akan sampai pada suatu titik gitu ya, kamu sadar, oh ternyata
ngapain gitu ya aku kecewa atau sedih atau berusaha mempertahankan pasangan yang selingkuh itu, karena dia itu tidak layak gitu ya mendapatkan kamu yang setia, yang tulus. Jadi setelah sekian lama, apalagi kamu sudah berkorban, kamu akan sadar gitu, ngapain ngebela-belain, ngapain terpuruk. Nah itu juga sisi positif yang bisa diambil ketika kamu mendapatkan kabar pasangan kamu selingkuh. So, pesan pentingnya adalah bagaimana kamu bisa mengatasi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, terutama ketika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu duga atau tidak kamu inginkan gitu ya. Dan di sini juga aku melihat ya, kamu bisa melepaskan diri dalam arti melepaskan diri dari perasaan yang membuat kamu cemas, melepaskan diri dari kecemasan, dari ketakutan. Bukan berarti kamu itu melarikan diri gitu ya. Melepaskan diri di sini bukan melarikan diri, tapi benar-benar terlepas dari belenggu, apakah hubungan yang toksik, apakah pikiran kamu yang overthinking dan bikin kamu cemas, atau hal-hal negatif yang selama ini membuat kamu tuh merasa tidak bebas. Dan di sini ya, salah satu cara ada kaitannya ya, aku melihatnya dengan air. Air dari mata air, dan bagaimana kamu tidak dehidrasi, kamu juga rutin mandi gitu ya. Karena aku tahu gitu ya, ada beberapa orang yang kayak males mandi. Dan ya sebenarnya kalau dia merasa nyaman, it's okay. Tapi kalau di sini ya, mandi setiap hari itu ada efeknya yang positif untuk tubuh kita. Jadi semales apapun usahakan bisa mandi setiap hari. Kecuali dari sisi medis atau ada kekurangan kamu yang membuat kamu itu tidak boleh mandi setiap hari, kayak gitu. Nah, intinya sih ya, untuk pesan dan energi di sini kamu juga diminta untuk healing. Healingnya itu tidak perlu yang heboh-heboh gitu ya, tapi cukup membuat diri kamu itu terasa nyaman, terasa sejuk, dan tidak merasa terkekang. Jadi makanya tadi aku ambil contoh, kalau kamu bisa gitu ya, ambil waktu untuk sendiri. Karena ketika kita sendiri, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa terbebani harus berbuat apa gitu ya, harus bersikap apa terhadap orang lain. Jadi kita bebas gitu ya, mengekspresikan diri kita, mau nangis, mau marah, mau melukis, mau menulis, itu bebas tanpa ada yang menghakimi. Jadi intinya tuh ya, kita menyendiri itu untuk kembali ke dalam diri, mencari jati diri kita yang selama ini mungkin ditutupi oleh layer-layer atau topeng. Karena kan sebagai makhluk sosial kita itu punya kewajiban gitu ya, atau dituntut untuk bisa bersosialisasi, untuk basa-basi gitu ya. Nah, di bulan September ini, cari waktu di mana kamu itu bisa menjadi diri sendiri. Itu sih yang penting, karena di situ nanti pikiran kamu juga akan terbuka. Apa yang selama ini kamu cari, apa yang hilang, kamu akan bisa menemukan gitu ya. Kamu akan bisa mendapatkan solusinya. Dan kembali lagi ke kamu yang sedang menempuh pendidikan, atau ingin menambah ilmu, menambah wawasan, mencari tahu tentang sesuatu gitu ya. Bukan berarti bulan September ini kamu berhenti. Tapi bagaimana kamu bisa menyeimbangkan ketika kamu itu sedang on fire gitu ya, menuntut ilmu, kamu juga harus ingat bahwa fisik dan pikiran kamu itu perlu ada jeda, perlu ada waktu untuk bisa diurai kembali gitu ya, untuk beristirahat. Dan beristirahat bukan sekedar beristirahat, tapi bagaimana kamu bisa menyegarkan pikiran dan badan kamu, itu ya. Badan yang segar itu akan berefek juga ke pikiran, ke perasaan. Jadi coba deh kalau misalnya gitu ya, aku ambil contoh yang simple. Kalau kamu itu mandinya 2 hari sekali, coba setiap hari gitu ya. Atau kalau misalkan sudah setiap hari, coba sehari itu 2 kali. Mungkin yang pertama mandinya itu lama. Kalau yang kedua ya mandinya nggak perlu terlalu lama. Contoh-contoh seperti itu ya. Jadi mungkin bisa kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan di sini aku memang menggarisbawahi terkait
pentingnya air ya. Oke Leo, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. Nanti kalau ada informasi berikutnya aku akan sampaikan di reading selanjutnya. Oke, see you and take care.